Bab 840, silakan. Di dalam ruang VIP teratas Hotel Welton. Awalnya Aweka memegang kue dan makan dengan lahap. Namun, seiring berjalannya waktu, dia tidak bisa makan lagi. Aweka terus menyalakan ponsel untuk memeriksa waktu. Semakin dilihat, dia pun merasa semakin cemas. Waktu sudah berlalu begitu lama, tapi Valentino kok belum naik ke atas. Hal ini benar-benar membuat Aweka cemas. Kok dia belum naik sih? Apa dia benar-benar pergi? Aweka meletakkan ponselnya, lalu dia bergumam. Mungkin dia benar-benar pergi. Kali ini hal yang kamu buat memang keterlaluan. Meskipun Lano bisa masuk, dia juga tidak akan masuk lagi karena marah. Henry menggelengkan kepalanya. Aku hanya bercanda dengannya saja. Aku tidak tahu kalau dia sangat mudah tersinggung. Memang pria yang berkecil hati. Memang beda jauh dengan Valentino. Gumam Aweka dengan ekspresi tidak senang. Henry dan Hugo saling menatap, kemudian tersenyum pahit. Ayo pergi. Memang pengecut. Hugo perlahan bangkit, lalu mengambil tongkat di sampingnya dan hendak meninggalkan ruang VIP. Tuan besar. Di belakangnya ada seorang pria berusia 40 tahun yang dengan cepat maju untuk melindungi Hugo. Kakek, ayo kita. Aweka tercengang, tiba-tiba ada rasa menyesal yang muncul di dalam hatinya. Kalau dia sejak awal tahu, dia tidak akan memperlakukan Lano seperti ini. Aku mengerti, ada hal yang tidak dapat dipaksa. Kalau tidak berjodoh, aku tidak akan berharap terlalu banyak. Hugo melambaikan tangannya, kemudian berjalan keluar dari ruang VIP. Hati Aweka sangat kacau, kemudian dia berkata dengan mendengus dingin. Lano tidak memiliki kemampuan apapun, tapi temperamennya cukup besar. Benar-benar hebat, bisa-bisanya mengandalkan kemampuan sendiri untuk berdiri di depan kita dengan seenaknya. Sungguh naif, bisa-bisanya dia pergi dengan kesal begitu saja. Terang. Begitu Aweka selesai bicara, terdengar suara ketukan pintu dari luar. Seruas! Aweka dan Henry langsung menoleh untuk melihat ke arah pintu. Tuan besar, tuan muda, Nona Aweka, para tamu sudah datang. Sapa hormat terdengar dari luar pintu. Ketika tuan besar Hugo bepergian, dia pasti akan membawa banyak pengawal. Sedangkan orang yang berbicara adalah pengawal yang menjaga di luar pintu. Hugo merenung sejenak, kemudian dia berkata, Masuklah! Plak! Begitu dia selesai bicara, pintu perlahan dibuka. Tap. Terdengar suara langkah kaki, kemudian satu persatu orang masuk ke dalam ruang VIP. Tuan besar, mereka! Pengawal yang di luar ingin menjelaskan, tapi dia tergeser ke samping karena dorongan orang itu. Sekelompok pelayan wanita yang mengenakan seragam hotel serta beberapa satpam masuk ke dalam. Para pelayan wanita mengenakan rok mini hitam dengan stoking hitam, sedangkan satpam mengenakan seragam satpam Hotel Welton. Ada hampir 50 orang berjalan ke dalam ruang VIP. Untung saja ruang VIP ini cukup besar, kalau tidak pasti tidak bisa menampung begitu banyak orang. Ketika melihat adegan ini, Aweka dan yang lainnya agak bingung dengan situasi saat ini. Apa yang terjadi? Bukankah kata pengawal tamu sudah datang? Dari adegan di depan ini, sepertinya ada orang hebat yang akan datang. Syurs! Puluhan orang mulai berbaris menjadi dua sisi, pria di kiri dan wanita di kanan. Kalian! Aweka ingin menanyakan sesuatu, tapi tidak tahu harus mulai dari mana. Sedangkan para pelayan dan satpam ini tidak memedulikan maksud Aweka. Setelah itu, semua orang membungkuk dan menundukkan kepala secara serempak, lalu mereka berteriak dengan hormat. Tuan Lano, silakan masuk. Ini. Bahkan Hugo yang biasanya bersikap tenang pun tidak bisa menahan diri untuk menyipitkan matanya. Mungkin Henry saja tidak bisa melakukan adegan seperti ini. Kalau mencari puluhan orang untuk mengawalinya tentu saja tidak sulit.
Bagian yang sulit adalah membiarkan begitu banyak karyawan Hotel Welton menyambutnya. Kemudian, Valentino perlahan berjalan masuk di bawah kepemimpinan manajer Dennis. Ekspresinya terlihat sangat tenang, juga tidak ada sikap mendominasi, bahkan terlihat sangat santai. Namun, karyawan yang menyambutnya dengan hormat itu telah membuat aura Valentino terlihat kuat. Tidak ada yang berani mengabaikannya. "Leno!" panggil Aoka dengan kaget. Dia tidak menyangka Valentino akan muncul seperti ini. Semua karyawan Hotel Welton menyambut kedatangan Valentino. Apa maksudnya ini? Maksudnya adalah kedudukan Valentino di Hotel Welton sangat tinggi. "Tuan Leno, akhirnya kamu datang," ucap Hugo dengan menyipitkan mata. Hugo melirik Leno dengan tatapan mengamati. "Tuan Besar Hugo mengadakan pesta makan malam di sini. Kalau aku tidak datang, bukankah aku menolak niat baik dari Tuan Besar Lowell?" Jawab Valentino dengan senyum dan nada bicara yang tidak rendah hati. "Haha, Tuan Leno benar-benar menepati janji, silakan." Hugo tersenyum senang. "Tuan Besar Hugo terlalu sungkan, silakan." Begitu selesai berbincang, mereka berdua duduk pada saat yang sama, seolah-olah mereka berada di derajat yang sama. Sedangkan Aoka yang ingin mengatakan sesuatu, menyadari dirinya tidak ada kesempatan untuk menyela. Setelah mereka berdua duduk, Aoka dan Henry juga duduk. "Tuan Leno, kalau tidak ada urusan lain, kami pamit dulu," kata manajer Dennis dengan sopan. "Ya," jawab Valentino sambil mengangguk dan melambaikan tangannya. Manajer Dennis dan yang lainnya datang dengan cepat, juga meninggalkan ruang VIP dengan cepat. Di dalam ruang VIP, hanya ada Aoka, Hugo, Henry, dan Valentino. Pria paruh baya yang di belakang Tuan Besar Hugo berdiri dengan tenang seperti menara, juga tidak menunjukkan ekspresi apapun. Valentino melirik seorang pria paruh baya, sejenak dia langsung paham. Pria paruh baya ini bukan orang sederhana. Napasnya tertahan dan disembunyikan, dia menjaga jarak yang sangat tepat dengan Hugo. Apapun yang akan mengancam Hugo, dia bisa menghadangnya di waktu pertama. Tingkat profesionalismenya ini lebih hebat dari pengawal di luar itu. Selain itu, pria paruh baya ini pasti seorang seni bela diri. Valentino tidak terkejut akan hal ini, karena masalah seni bela diri di negara Nagon bukanlah rahasia. "Aku sudah lama mendengar Tuan Leno dari Aoka, tapi tidak ada kesempatan untuk bertemu. Hari ini, aku tiba-tiba memanggil Tuan Leno kemari, harap Tuan Leno jangan keberatan." Henry menangkupkan tangannya dengan ekspresi dan nada suara yang tepat. Meskipun Valentino tidak suka gaya berbicara yang sopan begini, dia harus kebiasaan dengan adat setempat, jadi dia menangkupkan tangannya. "Kamu pasti menghabiskan banyak uang untuk mengundang mereka menjadi aktor, kan?" Tiba-tiba Aoka mendekatinya, lalu menatap Valentino dengan provokatif. Setelah dia berpikir sangat lama, dia pun merasa bahwa Valentino memberi uang pada manajer Dennis untuk mereka bisa membantu Valentino akting. Bagaimanapun juga, uang bisa membuat segalanya. Kalimat ini memang benar adanya. "Tidak mahal, kok?" jawab Valentino. Aoka masih ingin mengatakan sesuatu, tapi terhentikan oleh suara batuk Hugo. "Tuan Leno memang memiliki kenalan yang banyak, bahkan kenal dengan manajer Dennis Hotel Welton," kata Hugo sambil tersenyum. Bab 841, membangkitkan semangat seni bela diri di kota Vero. "Ini pertama kalinya kita bertemu," jawab Valentino dengan jujur. Hugo tertegun sesaat. Dia menyadari bahwa Valentino tidak ingin berbicara lebih banyak. Dia pun berhenti membahas topik ini. "Tuan Besar Hugo, aku tidak suka bersembunyi dan menghindar, jadi tidak usah berbasa-basi." Valentino terdiam selama beberapa detik dan langsung membicarakan inti permasalahan. "Ayo kita langsung bicara tentang bisnis saja. Bagaimana menurut Anda?" Valentino pun mengangkat kepalanya dan memandang Hugo dengan ekspresi yang tidak terlihat rendah hati maupun sombong.
Hugo balas menatap Valentino dengan lurus selama beberapa detik. Tangannya memainkan cangkir teh berwarna putih keabu-abuan dan berkata, "Anak muda yang berhasrat untuk cepat menjadi sukses itu bukanlah sesuatu yang baik. Segala sesuatu membutuhkan proses dan waktu." Valentino tersenyum kecil dan mengibas-ngibaskan tangannya. "Tapi, saat ini aku paling tidak punya waktu." Hugo mengangguk, lalu tersenyum. "Karena Tuan Lano adalah tipe orang yang lebih suka berterus terang, maka aku akan langsung bertanya, apa langkah selanjutnya yang akan Tuan Lano ambil di kota Vero?" "Hahaha, Tuan Besar Hugo masih belum cukup berterus terang. Tentu saja aku akan melakukan apa yang perlu kulakukan. Tentang situasi seperti apa yang terjadi, itu sama dengan tebakan Anda," jawab Valentino tanpa ragu dan sambil tertawa. Ekspresi Hugo tetap terlihat sama, tapi sebenarnya hatinya merasa sedikit terkejut. Valentino ini memiliki pembawaan yang terlalu tenang dan auranya terasa begitu kuat. Sepanjang hidupnya ini, dia sudah melihat banyak sekali anak muda yang berbakat. Namun tidak peduli siapa orang itu, mereka tidak akan bisa menekan rasa cemas dalam batin mereka ketika bertemu dengan Hugo. Akan tetapi, semenjak Valentino memasuki ruangan pribadi ini, dia selalu bersikap sangat tenang. Kehebatan aura yang dia pancarkan saja mampu menyamai Hugo. Sekalipun dibilang Valentino pura-pura dipaksa, tapi apakah dia masih bisa tetap melakukannya setelah sekian lama waktu berlalu? Mungkin, sisinya yang ini benar-benar belum pernah terlihat, pikir Hugo dalam hati. Sesuai dugaanku, ya, menurutku, Tuan Lano berniat untuk mengalahkan para pahlawan dan mencapai puncak kota Vero. Kali ini, Hugo menjawab dengan sangat berterus terang. Henry dan Aweka secara kompak mengerang di dalam hati mereka begitu mendengar kata-kata itu. Apa Valentino berani menanggapi kalimat itu? Keluarga Lowell adalah penguasa tertinggi di distrik Haven. Menanyakan hal seperti itu kepada Valentino sama saja seperti seorang kaisar di zaman dahulu yang bertanya kepada seorang pangeran apakah pangeran itu ingin menguasai dunia atau tidak. Jika jawaban pangeran itu adalah ya, lalu kaisar mau ditempatkan di mana? Jadi menurut Aweka, selama Valentino bukan orang bodoh, dia seharusnya mengatakan bahwa dia tidak berpikir seperti itu. Namun, Aweka sekali lagi keliru memahami pemikiran Valentino. Tebakan Tuan Besar Hugo tepat, memang itulah niatku. Aku memang ingin menaklukkan seluruh kota Vero ini, kata Valentino. Nada bicaranya terdengar tenang, tapi penuh dengan kesombongan. Perkataan Valentino membuat suasana di ruangan itu menjadi hening untuk sesaat. Hugo, Henry dan Aweka menatap Valentino tanpa mengucapkan sepatah kata pun. Bukan hanya itu, pria parubaya yang sedari tadi tidak berbicara itu juga perlahan mengangkat kepalanya dan menatap Valentino. Sepasang mata yang terlihat sedalam lautan itu memancarkan sorot cahaya mengancam yang tidak main-main. Dia membiarkan auranya terpancar sehingga orang yang merasakannya jadi ketakutan. Dari ekspresi wajahnya, dia terlihat sudah siap untuk segera menyerang Valentino begitu Hugo memerintahkannya. Saat ini, Hugo, putranya, serta pria paruhbaya itu memancarkan aura yang terasa seperti badai dahsyat yang memberi tekanan ke arah Valentino. Jika yang menghadapi mereka saat ini adalah orang lain, kemungkinan besar mereka mau tidak mau menundukkan kepala karena mereka pasti tidak akan mampu menahan tekanan dari aura ketiga orang itu. Namun, ekspresi Valentino tetap tidak berubah. Dia masih duduk dengan santai dan menatap Hugo dengan tenang. Hahaha. Valentino terkekeh, lalu nada bicaranya tiba-tiba berubah. Dia berkata, "Karena aku berani datang ke sini sendirian, jadi kamu mengira hal semacam ini sudah cukup untuk menahanku?" Nada bicara Valentino terdengar sombong. Seolah-olah Hugo sekalipun bukanlah siapa-siapa di matanya. Selama bertahun-tahun, tidak ada satupun orang yang berani berbicara seperti ini kepada Hugo. Namun, kata-kata Valentino ternyata ada gunanya. Hugo melambaikan tangannya sedikit tanpa menoleh dan pria paruhbaya di belakangnya segera menahan auranya. Dia menundukkan kepalanya dan kembali berdiri di samping. "Tuan Lano bilang kamu ingin menaklukkan seluruh kota Vero?"
Tanya Hugo sambil menuangkan teh. Cepat atau lambat pasti akan terjadi. Nada bicara Valentino terdengar sangat percaya diri. Kalau begitu, bagaimana dengan orang-orang berkuasa yang tidak sudi takluk kepadamu? Tanya Hugo lagi. Aku hanya memberikan dua pilihan. Entah bekerja sama denganku atau takluk di bawah kakiku. Jawab Valentino sambil mengambil rokok kelas atas dari atas meja dan menyalakan satu batang untuk dirinya sendiri. Hugo kembali terdiam mendengar jawaban Valentino. Di sisi lain, Aweka menatap Valentino dengan terkejut. Dia benar-benar tidak menyangka Valentino akan bersikap dengan begitu berani dan sembrono saat berhadapan dengan Tuan Besar Hugo. Jangan-jangan memang tidak ada satupun hal di dunia ini yang bisa membuatnya takut. Mungkin rasa percaya diri yang Valentino miliki begitu kuat sehingga dia berani meremehkan keluarga Lowell. Namun, Aweka harus mengakui bahwa saat ini, Valentino memberinya semacam sensasi yang begitu memesona. Aweka merasa karakter Valentino begitu mendominasi dan sangat sulit untuk diatur. Jangan-jangan Tuan Lano berpikir bahwa kamu sudah dapat menguasai kota Fero kalau menutup lingkaran tingkat menengah. Aku tidak ragu untuk memberitahu Tuan Lano bahwa kota Fero tidaklah sesederhana yang kamu pikirkan. Lingkaran atas yang sebenarnya bahkan tidak mau repot-repot menjalin koneksi dengan lingkaran tengah. Justru pilar yang menopang seluruh kota Fero adalah orang-orang berkuasa di lingkaran teratas. Aku tidak tahu apakah Tuan Lano sudah mendengar tentang hal ini atau belum, yaitu membangkitkan semangat seni bela diri di kota Fero. Hugo pun berpidato panjang lebar setelah merenung untuk waktu yang lama. Oh ya, aku jadi ingat ada satu hal yang ingin kutanyakan kepada Tuan Besar Hugo. Semua orang bilang membangkitkan semangat seni bela diri di kota Fero, tapi setelah sekian lama aku tinggal di sini, aku belum pernah melihat apapun yang berkaitan dengan seni bela diri. Jadi, dari mana istilah membangkitkan semangat seni bela diri itu berasal? Valentino segera menanyakan apa yang membuatnya ragu. Pertanyaan ini sudah mengusik pikirannya sejak lama. Wajar saja, kan? Statusmu belum mencapai level yang seharusnya, jadi kamu tidak layak untuk terhubung dengan lingkaran seni bela diri. Sahut Aweka sambil cemberut. Hugo mengangguk dan berkata, apa yang Alka katakan itu memang benar, meski kata-katanya terdengar agak tidak menyenangkan. Membangkitkan semangat seni bela diri di kota Fero adalah sesuatu yang berkaitan dengan orang-orang berkuasa di lingkaran teratas saja dan orang-orang berkuasa di bawah mereka sama sekali tidak pantas untuk ikut terlibat. Contohnya saja keluarga Lowell di distrik Haven. Tentu saja ada keluarga seni bela diri lainnya di dua distrik yang lain yang semuanya memiliki kekuasaan tersendiri. Perihal membangkitkan semangat seni bela diri ini hanya beredar di kalangan atas. Tapi, Tuan Lano juga harus mengerti betapa menakutkannya seorang ahli bela diri yang kuat. Jadi, sekalipun keluarga Lo tidak peduli dan membiarkan grup Promise milikmu merekrut semua lingkaran tingkat menengah di kota Fero, kamu tetap saja tidak akan bisa menaklukkan seluruh kota Fero. Hugo menyipitkan matanya sedikit dan mengucapkan kata-kata itu tanpa rasa sungkan sedikit pun. Dia merasa agak tidak senang dengan kata-kata Valentino yang sombong. Kalau lingkaran tingkat menengah masih tidak cukup, aku akan memasuki lingkaran tingkat atas. Kata Valentino dengan nada bicara yang tetap tegas. Bab 842, Gerakan yang tak berguna. Haha, oke. Aku juga sudah lama tidak bertemu dengan anak muda seperti ini. Kamu beritahuku. Kamu berdasarkan apa bisa masuk ke dalam lingkaran kelas atas ini? Hanya mengandalkan para bawahanmu, Deska, yang seperti preman itu? Aku terus terang padamu bahwa jangankan master lain di kota Fero, hanya dengan orang di belakangku tidak masalah untuk melawan 30 orang seperti Deska mereka dengan sendirian. Hugo tertawa terbahak-bahak, lalu menunjuk pria paruh baya di belakangnya. Valentino menoleh melihat pria paruh baya itu. Sedangkan pria paruh baya itu tetap menundukkan kepala tanpa mengatakan sepatah kata pun, seperti sebuah robot dan tampak tak berperasaan. Kecuali terjadi masalah yang mengancam Tuan Besar Hugo, dia baru bergerak. Aku tidak tahu apakah kamu pernah mendengar bahwa dia bernama Dustin, orang di dunia seni bela diri kota Fero menjulukinya sebagai si tangan besi. Hugo tersenyum.
Alis mata Valentino berkerut. Dia tidak pernah mendengar nama Dustin, tetapi julukan si tangan besi sedikit familiar. Lano, aku tahu kamu memiliki sedikit kemampuan, tapi kekuatan Paman Dustin tidak bisa dipikirkan olehmu. Kamu memang mahir, tapi itu juga hanya bisa berfungsi di depan orang biasa. Sedangkan kemampuan Paman Dustin telah melampaui jangkauan orang biasa. Dia bisa membengkokkan batang baja dengan diameter 3 cm kalau dia mengerahkan seluruh kekuatannya. Ujar AWK dengan acuh tak acuh. Saat mendengarnya, Valentino melihat Dustin sekilas dan mengamati tangannya. Sepasang tangan Dustin lebih besar dari orang biasa, tampak sangat tebal dan bertenaga. Melihat Valentino tidak berbicara, AWK berkata, "Kamu mungkin mengira aku sedang membual, karena masalah ini memang sulit dipercayakan oleh orang biasa, tapi ini adalah kenyataan." Hugo tertegun sejenak, lalu melambaikan tangannya sambil berkata, "Dustin, kamu tunjukkan pada Tuan Lano saja." Dustin melangkah maju ke sisi meja, lalu mengambil sebuah cangkir teh tanpa mengatakan sepatah kata pun. Prak! Valentino masih belum sempat melihat jelas tindakan Dustin, cangkir teh itu sudah pecah. Sedangkan kedua tangan Dustin baik-baik saja. Kemudian, Dustin mengangkat tangannya langsung menepuk ke atas meja. Pong! Meja marmer kelas tinggi, tiba-tiba berbunyi. Cangkir dan teko di atas meja langsung terpental, lalu terjatuh berantakan. Setelah Dustin selesai melakukan aksi ini, dia mundur ke belakang seperti tidak terjadi masalah apapun dan kembali ke belakang Hugo tanpa suara. "Kenapa? Menepuk meja untuk menakutiku?" Valentino menyipitkan matanya dan sengaja berbicara seperti itu. Hei, Tuan Lano, silakan lihat." Hugo menyibak kain meja di atas meja dengan perlahan dan menunjukkan tempat yang ditepuk oleh Dustin. Valentino melihatnya dan pupil matanya segera menegang. Tempat yang ditepuk oleh Dustin penuh dengan garis retakan di atasnya dan tampak seperti jaring laba-laba. Piang! Kemudian, salah satu sudut meja itu langsung hancur dalam seketika dan lubang besar. Valentino memegang meja itu sekilas. Ketebalan meja ini sepertinya tidak kurang dari 8 cm. Tidak perlu mengatakan seberapa keras marmer padat yang setebal 8 cm ini. Apakah Tuan Lano sudah melihatnya? Ada banyak hal di dunia ini yang tidak bisa dipahami orang biasa, bahkan tidak pernah melihat. Hugo mengamati ekspresi Valentino, lalu berkata dengan tersenyum. Seni bela diri, pelatihan napas, bela diri silang, kungfu Shaolin, kungfu udang sudah memiliki sejarah selama 5.000 tahun di negara Nagon. Semua ini bukanlah hal langka lagi. Selama Valentino tidak bodoh, dia pasti akan terkejut. Kan? Jika tepukan ini mendarat di tubuh Valentino, apakah dia bisa menahannya? Valentino menarik kembali tatapannya, lalu berkata dengan nada yang tenang. Hanya begini saja. Kamu! Senyuman di wajah Hugo menjadi kaku. Dia benar-benar dikesali oleh keangkuhan Valentino. Awalnya, dia mengira Valentino masih muda dan sembrono. Tetapi sekarang sepertinya Valentino tidak bisa melihat situasi. AWK juga tidak tahan lagi dan langsung mencibir. Lano, kamu jangan keras kepala lagi. Kalau kamu tidak mau mengakui kekalahan, kamu juga coba menghancurkan sebuah gelas kaca. Dia tahu Valentino jago seni bela diri, mampu menghadapi belasan preman dengan mudah. Namun, apakah seni bela diri beberapa preman itu bisa dibandingkan dengan orang seperti Dustin yang terlatih? Dustin tidak hanya mampu menghadapi 30 orang preman seperti itu, tapi juga dapat menjamin dirinya tidak cedera. Kemampuannya bukan main-main. Kakekku memberitahuku sejak kecil, pencak silat digunakan untuk bertarung, bukan untuk pameran. Banyak gaya seperti itu bagaikan vas bunga yang tidak berguna. Valentino menggelengkan kepala dengan santai, lalu mengangkat cangkir teh dan menyantapnya satu teguk. Katamu, aku hanya banyak gaya? Tanya Dustin dengan nada rendah sambil mengangkat kepala dengan perlahan. Benar, hanya bergaya. Ada tenaga belum tentu dapat dikeluarkan,
Bertenaga kuat bukan berarti jago bertarung. Jago bertarung bukan berarti dapat memenangi lawan. Jawab Valentino dengan tenang. Kamu hanya mengumpulkan tenaga dalam satu titik, lalu melakukan penyerangan secara tiba-tiba. Dalam pertarungan yang sebenarnya, lawan bukan meja marmer yang tidak bergerak dan berdiri membiarkan kamu memukulnya. Kata-kata Valentino membuat Hugo dan yang lainnya merenung. Aku ingin bertarung denganmu. Dustin menatap tajam Valentino. Martabat seorang pelajar seni bela diri tidak memperbolehkan orang lain meremehkannya. Boleh. Valentino pun mengangguk tanpa ragu. Baik. Tunggu kita keluar dari Hotel Welton, aku akan mencarikan tempat bertarung untuk kalian. Hugo menatap Valentino dengan tajam. Tidak perlu, di sini saja. Valentino melambaikan tangan dengan perlahan. Apakah kamu tidak tahu peraturan di Hotel Welton? Berani kamu bertingkah di sini? Aleka terkejut menatap Valentino. Aku hanya akan menaati peraturan yang ingin aku taati. Valentino menatap Dustin dengan cuek, lalu berkata, kalau kamu tidak mengalah, lawan aku sekarang juga. Dustin berpikir sejenak, lalu langsung berjalan menuju Valentino. Lano, kamu sedang mencari mati. Apakah kamu tidak melihat kemampuan Paman Dustin? Aleka menjadi panik, berbisik di samping Valentino. Aleka, tidak usah banyak omong. Hugo melambaikan tangan dengan tenang, lalu berkata, kalau begitu, Dustin coba pergi melawan Tuan Lano saja. Sungguh tidak banyak orang yang berani melanggar peraturan di Hotel Welton. Namun, Hugo tidak merasa takut. Paling hanya sedikit repot, Hotel Welton benar tidak berani menantang keluarga Lowell. Dustin berjalan menuju Valentino hingga berjarak sekitar 5 meter darinya, lalu menatap Valentino dengan tenang. Valentino meminum seteguk teh, lalu berdiri dan mendorong kursinya ke samping. Penghormatan terhadap seni bela diri yang berkelas tinggi. Kalau begitu, hari ini dirinya harus mengalahkan dia dulu. Kakek, mereka... Melihat badan Valentino yang kurus, Aleka berteriak secara refleks. Tidak perlu peduli. Hugo melambaikan tangan untuk menghentikan Aleka. Valentino terlalu sombong, bahkan membuat Tuan Besar Hugo sedikit tidak senang. Terhadap anak muda seperti ini, harus memberi dia pengajaran. Maaf, Tuan Lano. Dustin berkata dengan santai, lalu segera menunjukkan sebuah gerakan awal. Bab 843, Dustin si tangan besi. Valentino menyipitkan matanya, dia bisa melihat bayangan Singyikuan negara Nagun dari postur Dustin. Silakan. Ujar Valentino tenang sambil meletakkan tangan di punggung. Dustin memang tidak banyak bicara, dia langsung bertindak tanpa basa-basi. Langkah kaki pertamanya langsung membuat suara gedebuk keras di lantai, Aleka bahkan merasakan lantai sedang bergetar. Jarak antara Dustin dan Valentino sekitar 10 langkah. Dustin melanjutkan langkahnya lalu tangan kanannya tiba-tiba mengepal. Biug! Biug! Langkah kakinya tidak berhenti, kepalan tangan besar itu mengayun kencang. Bahkan sampai terdengar suara angin secara samar-samar. Dustin sudah berlatih bela diri silang sampai mencapai tingkat tertentu. Sepasang telapak tangan yang lebih lebar dari orang normal itu mengandung kekuatan yang sangat menakutkan. Aleka langsung berdiri, lalu tidak dapat menahan dirinya untuk berteriak. Lano, awas! Dulu dia pernah melihat sendiri tinju milik Dustin langsung memecahkan plet baja setebal 5 cm sampai berlubang. Mau sehebat apapun Valentino, apakah tubuhnya bisa sekeras plet baja? Namun, Valentino seperti tidak mendengar, kedua tangannya masih di punggung dengan matanya yang sedikit menyipit. Aku ingin lihat siapa yang hanya pandai teori saja. Dustin berteriak keras. Tinjunya seperti membawa rasa muak di lubuk hatinya yang terlampiaskan keluar. Tinju ini langsung menyerang ke arah wajah Valentino. Kepalan tangan besar itu keras seperti terbuat dari semen dan juga berkilau.
Wush! Angin yang ditimbulkan oleh tinju itu sudah terasa terlebih dulu. Jantung Aoka berdetak kencang. Terlalu lambat. Tiba-tiba, Valentino yang tidak bergerak angkat bicara. Lalu telapak tangannya yang berada di punggung terulur dengan cepat. Hanya dalam sekejap, telapak tangan itu langsung mengadang di depan wajah Dustin lalu selanjutnya menahan pergelangan tangan Dustin. Reaksi Dustin sangat cepat tapi dia tidak berniat untuk memberontak. Dia justru menggunakan telapak tangannya yang lain untuk menyerang. Lambat! Valentino tersenyum meremehkan. Dia lalu mengulurkan tangan lagi untuk memegang pergelangan tangan Dustin. Melihat adegan ini, tatapan mata Hugo terlihat serius. Dustin hanya diam, dia sama sekali tidak panik karena kedua tangannya yang ditahan. Kaki kirinya menopang tubuhnya sedangkan kaki kanannya langsung menyikut Valentino. Kecepatan dan kekuatanmu masih kurang. Valentino bergumam lagi, dia lalu menyerang menggunakan lututnya juga. Bluk! Lutut mereka berdua langsung bertabrakan sehingga tubuh mereka mundur beberapa langkah. Valentino bergerak mundur 2 langkah sedangkan Dustin terlihat mundur tak terkendali. Sebuah penilaian sudah bisa terlihat hanya dengan sekali tabrakan saja. Aoka membelalakan matanya, dia menatap Valentino dengan sedikit rasa tidak percaya. Aoka benar-benar sulit mempercayai kalau Valentino yang tubuhnya terlihat kurus dan kecil itu bisa melawan Dustin. Henry juga terlihat mengernyit, dia hanya diam menatap kedua orang ini. Hugo juga merasa sangat terkejut. Dustin adalah pengawalnya, karena itu dia lebih tahu tentang kemampuan Dustin daripada siapapun. Awalnya dia mengira tinju Dustin bisa mendidik Valentino untuk berbicara yang benar. Namun, situasi yang terjadi di depannya sekarang membuat dia merasa kaget. Kamu bukan lawanku. Valentino perlahan bangkit dari lantai dan menatap Dustin dengan tenang. Prajurit boleh kalah, tapi mereka tidak boleh merasa takut. Kali ini, Dustin menatap Valentino dengan serius. Bagus! Valentino merasa senang, tetapi kali ini dia berinisiatif untuk menyerang Dustin secara tiba-tiba. Dustin sama sekali tidak takut. Sebaliknya, semangat juangnya jadi terbangkitkan. Saat ini, Valentino telah memenuhi syarat untuk menjadi lawannya. Namun, semua itu hanya mimpi belaka. Kenyataan memang sangat kejam. Valentino jauh lebih kuat dari Dustin dalam kecepatan, kekuatan, termasuk keterampilan bertarung yang sebenarnya. Sebelum bertanding, Dustin memang bisa disebut sebagai seorang master. Akan tetapi, saat ini sudah ada sebuah perbandingan antara dirinya dengan Valentino. Perbedaan di antara mereka juga cukup besar. Bu! Valentino meluncurkan pukulannya dan kekuatan mengerikan meledak seketika, hingga membuat Dustin bergerak 5 langkah ke belakang. Bu! Dengan pukulan kedua yang diluncurkan oleh Valentino, Dustin pun bergerak mundur beberapa langkah lagi. Saat ini tubuhnya sudah tidak bisa berdiri tegak. Kamu sudah kalah! Valentino berteriak sebelum tiba-tiba mengangkat kaki kanannya dan menendang dada Dustin. Tendangan ini sangat cepat, sehingga Dustin tidak punya kesempatan untuk menghindar. Kekuatan tendangan ini begitu besar sampai membuat tubuh Dustin melayang mundur 0,5 meter dari lantai. Bluwak! Tubuh Dustin pun terbanting ke pintu dengan keras. Karena pintu ruang pribadi ini membuka ke arah luar, engsel pintu langsung patah setelah terhantam tubuh Dustin dan pintu pun terbuka. Bruk! Dustin pun terpental ke atas lantai dan mendarat di koridor luar. Pengawal yang berdiri di luar pintu menjadi tercengang saat melihat Dustin ditendang keluar dari ruangan. Valentino mengibaskan bajunya dan berdiri dengan tangan di belakang punggung. Semua orang kaget bukan main. Pesilat sejati sekuat Dustin ternyata tumbang hanya dengan 3 pukulan dari Valentino. Tidak akan ada orang yang mempercayai hal ini kalau mereka tidak melihatnya dengan mata kepala sendiri. Saat ini, belasan pengawal keluarga Lowell yang berdiri di pintu masuk sampai lupa untuk menyerang Valentino.
Alasannya tidak lain karena mereka sudah tahu kalau orang sekuat Dustin saja tidak bisa melawan Valentino, apalagi mereka. Cekakah! Henry kaget melihat pemandangan ini. AWK menjadi terbelalak saat menatap punggung Valentino. Perasaan dalam hatinya berkecamuk. Saat ini, punggung yang agak kurus itu terlihat sangat tinggi dan kuat di mata AWK. Punggung itu membuat orang lain merasa kalau dialah satu-satunya orang di dunia ini yang bisa menjatuhkan 1000 orang seorang diri. Hugo pun perlahan duduk sambil menatap Valentino dengan penuh arti. Sepertinya dia harus membuat penilaian ulang pada pemuda yang bernama Lano ini. Tuan Besar Hugo, apakah sekarang aku sudah memenuhi syarat untuk memasuki kalangan atas kota Fero? Valentino membalikkan tubuh perlahan dan menatap Hugo dengan acuh. Aku yang salah. Tuan Lano memang sangat kuat. Hugo tertegun sejenak sebelum berkata dari lubuk hatinya. Saat ini, sudah ada begitu banyak orang yang berkumpul di koridor luar. Mereka semua keluar dari ruangan masing-masing dan menonton kejadian ini dengan takjub. Ternyata ada orang yang berani mengacau di Hotel Welton. Apakah dia sudah bosan hidup? Dalam sekejap, terdengar suara orang yang mulai bisik-bisik di luar pintu. Dengan para pengawal keluarga Lowell yang menghalangi sekitar, mereka tidak bisa melihat Valentino dan yang lainnya. Lano, jangan bicarakan tentang kalangan atas dulu, lebih baik selesaikan dulu masalah di hadapanmu ini. Kuberitahu kamu, bahkan keluarga kami pun harus menghargai Hotel Welton ini. Sekarang kamu telah melanggar peraturan mereka. Meski kamu mengenal Pak Dennis, dia juga tidak bisa melindungimu. AWK yang perlahan tersadarkan dari lamunannya dan langsung berkata pada Valentino. Hugo dan Henry malah diam tanpa mengatakan apapun. Mereka sama sekali tidak akan membantu Valentino untuk meminta maaf pada Hotel Welton. Kak Brandon sudah datang. Tiba-tiba terdengar suara orang berteriak di luar pintu. Seorang pria botak dengan belasan pria kekar di belakangnya berjalan mendekat. Kak Brandon adalah pengawas khusus Hotel Welton dan bertanggung jawab atas beberapa masalah ini. Begitu banyak preman di sekitar Hotel Welton, mana ada orang yang berani bersikap tidak sopan pada Kak Brandon? Bab 844, apa itu peraturan? Siapa yang memukulmu? Tanya Kak Brandon sembari melirik Dustin yang tergeletak di lantai. Tidak ada orang yang memukulku, ini urusanku sendiri. Maaf sudah merepotkan kalian. Ujar Dustin sembari berdiri. Aku tidak peduli alasan kalian berkelahi. Selama berada di Hotel Welton, kalian harus menuruti peraturan yang ada di Hotel Welton. Karena kalian melanggar peraturan, aku perlu memberi kalian pelajaran. Ujar Kak Brandon dengan suara rendah. Kak Brandon, orang ini berasal dari ruangan ini. Bisik seseorang. Kak Brandon membalikkan badan, kemudian melihat ke dalam ruangan dan sontak kaget. Dia mengenal orang dari keluarga Lowell. Jadi, sekarang dia agak ragu. Aku yang pukul. Melihat Hugo tidak bermaksud untuk berbicara, Valentino pun melangkah maju. Sudah ada belasan orang di koridor. Semua orang tercengang melihat Valentino, kemudian muka mereka menunjukkan sedikit ekspresi kasihan. Berani melanggar peraturan Hotel Welton? Sepertinya hari ini dia tidak mungkin bisa keluar dari hotel dengan aman. Waktu itu ada orang yang mabuk dan memukul pelayan di sini. Alhasil keesokan harinya kakinya dipatahkan. Berani membuat masalah di Hotel Welton? Hehe. Hugo dan Henry sama-sama tidak bermaksud untuk berbicara, bahkan AWK juga ditahan oleh mereka. Kalau keluarga Lowell angkat bicara, pihak Hotel Welton pasti menjaga harga diri mereka. Namun, kenapa mereka harus membantu Valentino? Kak Brandon melirik Valentino, kemudian berkata, "Kamu yang memukulnya?" Pada saat ini, seorang pelayan di samping pun mendekat, kemudian berbisik di samping telinga Kak Brandon. Sepertinya dia mengenal Pak Dennis. Tadi aku sedang membersihkan ruangan, terus aku dipanggil oleh Pak Dennis untuk menyambutnya. Kak Brandon tertawa sinis sembari berkata, "Mau kenal siapa juga tidak ada gunanya.
Kalau melanggar peraturan Hotel Welton, siapapun yang datang tetap tidak berguna. Pada saat ini, terdengar suara rendah. Bagaimana kalau aku yang datang? Orang yang berbicara adalah Willy Lumanto yang bergegas datang setelah mendapatkan kabar. Kak Brondon tercengang, dia segera mendekati Willy sembari bertanya. Kak Willy, kapan Anda pulang? Aku melihat kalian sibuk bermain kartu, jadi aku tidak memanggil kalian. Jawab Willy dengan nada datar. Hei, karena tidak ada orang yang berani membuat masalah di sini, jadi kita semua agak senggang. Tapi hari ini sudah ada urusan. Dia memukul orang di sini. Sekarang aku akan memberinya pelajaran. Selesai berbicara, Kak Brondon sudah akan berbalik. Plak! Willy langsung memukul kepala Kak Brondon yang botak. Kamu tidak perlu mengurus masalah ini, bawa anak buahmu pergi. Ujar Willy sembari mengernyit, kemudian berjalan ke arah Valentino. Seseorang yang usil angkat bicara. Pak Willy, ada orang yang melanggar peraturan Hotel Welton. Kamu tidak bermaksud untuk menghukumnya? Iya. Apakah peraturan ini tidak berlaku untuk semua orang? Kurasa peraturan yang dibicarakan itu hanyalah untuk mengelabui orang saja. Kalau begitu, kita tidak sanggup menyinggung Hotel Welton, lain kali jangan datang lagi. Aku ingat waktu itu Pak Willy bilang setiap orang harus mematuhi peraturan. Setelah mendengar kritikan dari orang-orang di sekitar, Willy pun berdiri tegap, kemudian melihat ke arah semua orang. Aku memang pernah mengatakan bahwa semua orang harus mematuhi peraturan. Tapi apakah kalian tahu apa itu peraturan? Ujar Willy dengan penuh makna sembari menatap kerumunan. Apa itu peraturan? Tanya seseorang secara spontan. Willy menunjuk ke arah Valentino, kemudian berteriak dengan keras. Dia adalah peraturan. Begitu mendengar perkataan Willy, semua orang sontak tercengang. Sangat tidak disangka, pemuda yang baru berusia 20-an tahun ini bisa dianggap begitu penting oleh Willy. Willy bahkan mengatakan bahwa Valentino adalah peraturan. Kalau orang lain yang mengatakannya, pasti akan ditertawai. Namun, karena dikatakan oleh Willy yang merupakan tokoh hebat, semua orang malah merasa kaget dan heran. Pak Willy, apakah kamu ingin menutupi kenyataan bahwa ada orang yang melanggar peraturan, sehingga kamu sengaja berkata seperti ini? Tanya seseorang dengan maksud memprovokasi. Hei, namanya adalah Lano Wijaya. Grup Promise adalah perusahaan miliknya dan Hotel Welton ini telah diakuisisi oleh Grup Promise. Sekarang aku bilang Tuan Lano adalah peraturan Hotel Welton. Apakah masih ada orang yang meragukan hal ini? Perkataan terakhir Willy ini membuat semua orang terdiam. Mereka tidak pernah melihat Valentino, tetapi tidak berarti mereka tidak tahu nama Lano Wijaya. Sekarang di kota Vero ini, siapa yang tidak mengetahui nama Lano Wijaya? Siapa yang tidak tahu Grup Promise? Bahkan Hotel Welton juga merupakan milik Lano. Tentu saja tidak keterlaluan kalau menyebut Lano adalah peraturan di sini. Jadi, kebanyakan orang hanya tersenyum malu, tanpa mengatakan sepatah kata pun. Ternyata dia bukan mengenal Pak Dennis, tapi mengenal Willy. Selain itu, bisa dikatakan bahwa Willy adalah bawahannya. Gumam Arka dengan kaget. Hugo juga tampak mengernyit. Hotel Welton memang tidak sebanding keluarga Lowell, tetapi termasuk terkenal di kota Vero. Sekarang bahkan Hotel Welton juga dikuasai oleh Grup Promise, jadi bagaimana dengan tempat lain? Saat ini Hugo merasakan perasaan yang sama seperti Arka waktu itu, yaitu semakin bergaul dengan Valentino, akan semakin menyadari bahwa pemahamannya terhadap Valentino sangat sedikit. Willy melirik Dustin, kemudian melihat ke dalam ruangan, lalu membalikkan badan dan berkata kepada Valentino, Tuan Lano, kalau Anda tidak ada urusan lain, kita turun dan bicara sebentar. Valentino tampak ragu sejenak, kemudian dia mengangguk, lalu berjalan ke depan. Perbincangan dengan keluarga Lowell sudah tidak perlu dilanjutkan lagi. Tidak peduli keluarga Lowell membuat keputusan seperti apa, Valentino akan menerimanya. Paling-paling masa depan agak sulit saja. Kakek, dia... Melihat Valentino pergi tanpa menoleh,
Alka duduk di kursi dengan gelisah. Tidak masalah, aku punya rencana. Balas Hugo sembari mengayunkan tangannya. Setengah jam kemudian, Valentino meninggalkan Hotel Welton. Waktu itu setelah Willy keluar dari zona pengembangan pinggiran kota, dia langsung datang untuk mencari nafkah di kota Vero. Jadi, waktunya di kota Vero bahkan lebih lama dari Deska, tentu saja jaringannya juga lebih luas. Terhadap rahasia tertentu di kota Vero, dia juga tahu sedikit. Valentino juga mengetahui lebih banyak hal dari informasi Willy. Kondisi di kota Vero memang tidak sesederhana yang dipikirkan Valentino waktu itu. Kalau dipikirkan sekarang, arah pengembangan Valentino sebelumnya sepertinya agak salah. Orang sesungguhnya yang menguasai kota Vero tetap adalah ahli bela diri di dalam lingkup kekuasaan teratas. Tidak termasuk salah juga, kalau tidak ada usaha selama beberapa waktu ini. Aku sama sekali tidak memiliki hak dan keyakinan untuk mendekati kalangan paling atas. Gumam Valentino sambil berpikir. Ketika mobil menuju ke jalan yang terpencil, tiba-tiba Valentino merasakan bahaya. Kemudian, muncul sekitar 7 mobil dari gang kosong di samping, yang langsung memblokir jalan lewat Valentino. Valentino menyipitkan matanya, dia segera memadamkan lampu mobil, kemudian perlahan-lahan menyalakan rokok. Siapa yang mengutus orang-orang ini? Pikir Valentino. Saat ini ponselnya berdering, Valentino menjawabnya. Tuan Muda Valentino, tetap di mobil saja, jangan turun. Aku merasa kemampuan mereka tidak biasa. Ucap Kasman. Valentino tidak kaget, karena beberapa hari ini Kasman membawa anak buahnya untuk melindungi Valentino secara diam-diam. Maksudmu? Valentino mengernyit. Benar. Tindakan yang terkoordinasi seperti ini memberiku perasaan seperti tentara keluarga Wijaya. Ujar Kasman dengan serius. Bab 845, siapa yang berhak? Tentara keluarga Wijaya? Tanya Valentino dengan kaget. Tentara keluarga Wijaya yang masih berada di sisi Valentino, yaitu Kasman beserta anak buahnya. Sekarang mereka sedang melindungi Valentino. Sementara itu, saat ini William dan anak buahnya sedang dikurung oleh Nick di kota Neo. Kalau orang-orang di seberangnya benaran adalah tentara keluarga Wijaya, maka mereka pasti bukan orang di samping Valentino. Kemungkinan besar mereka adalah musuh. Tuan Muda Valentino, preman biasa tidak punya sikap profesional seperti itu. Hanya keluarga besar seperti keluarga Wijaya yang bisa melatih elit seperti itu. Ujar Kasman dengan serius. Mendengar perkataan Kasman, Valentino sontak merasa kaget, kemudian dia memegang wajahnya secara spontan. Dia merasa merinding dan tidak tenang. Valentino tidak terlalu memikirkan orang-orang yang ada di hadapannya. Kasman dan anak buahnya pasti bisa mengalahkan mereka. Yang membuat Valentino merasa tidak tenang adalah kalau mereka adalah tentara keluarga Wijaya. Sekarang mereka sudah mencari sampai tempat ini, lantas apa artinya? Artinya keberadaan Valentino sudah diketahui oleh keluarga Wijaya. Pada saat ini, Valentino memasang muka serius sembari mengingat kembali peristiwa yang terjadi selama beberapa waktu ini. Sekarang Valentino memakai topeng, tetapi dia tetap sangat berhati-hati dalam bertindak. Sebagian besar urusan ditangani oleh Danu dan yang lainnya, sementara Valentino hanya mengatur di baliknya. Satu-satunya saat dia menampakkan wajahnya adalah di festival barang antik. Valentino dengan cepat memikirkan orang yang dijumpainya hari itu dan semua kemungkinan yang bisa membeberkan identitasnya. Topeng ini bisa menutupi wajahnya dengan baik, kecuali orang yang dulunya mengenal Valentino, barulah mereka bisa mengetahui identitas Valentino lewat suaranya. Namun, Valentino berpikir sangat lama, dia tidak pernah bertemu dengan kenalannya di kota Vero. Tuan Muda Valentino, tetap di dalam mobil, jangan keluar. Kami akan mengecek situasinya dulu. Kamu diam-diam tundukkan kepala, kemudian pikirkan cara untuk berpindah ke jok samping. Ujar Kasman dengan panik. Kalau mereka adalah tentara keluarga Wijaya, maka mereka pasti membawa senjata api. Sejak meninggalkan keluarga Wijaya, Kasman dan anak buahnya dianggap sebagai pengkhianat,
mereka sama sekali tidak bisa membawa senjata api keluar dari keluarga Wijaya. Alasan pertama karena setiap senjata api keluarga Wijaya memiliki koda, tidak bisa diambil oleh sembarang orang. Alasan kedua karena kalau tidak dijamin oleh keluarga Wijaya, mereka tidak mungkin bisa berkeliaran di negara Nagon dengan membawa senjata api. Negara Nagon sangat ketat dalam mengatur senjata api. Ketika Kasman dan anak buahnya masih berada di keluarga Wijaya bisa menjamin kelancaran mereka dalam membawa senjata api. Namun, sekarang mereka dicap sebagai pengkhianat. Meskipun diberikan senjata api, mereka juga tidak bisa membawanya. Jadi, meskipun Kasman dan anak buahnya sangat hebat, mereka juga dalam bahaya saat menghadapi tentara keluarga Wijaya yang membawa senjata api. Kalian tidak perlu terburu-buru untuk muncul, lihat situasi mereka dulu. Balas Valentino sembari mengernyit. Valentino tidak akan membiarkan Kasman dan yang lainnya mempertaruhkan nyawa mereka untuk menguji musuh demi keselamatannya. Tuan Muda Valentino, ini, ucap Kasman dengan ragu. Jangan berbicara lagi, mereka sudah turun dari mobil. Valentino menyipitkan matanya. Selesai berbicara, dia langsung menutup telepon. Setelah berdiam sangat lama, orang-orang di seberang akhirnya turun terlebih dahulu dari mobil. Selama beberapa saat tadi, mereka seperti sedang bertanding kesabaran dengan Valentino. Ceklak! Gerakan mereka sangat pelan, bahkan menutup pintu mobil pun dilakukan dengan sangat berhati-hati. Sama sekali tidak seperti anak buah Deska yang ketika bertugas, mereka seakan-akan ingin menghancurkan pintu mobil. Pria kekar berbaju hitam turun satu persatu dari dalam mobil. Sekitar 30 pria kekar turun dari 7 mobil. Setelah turun, mereka tidak berbicara, melainkan hanya berdiri di samping mobil dengan ekspresi dingin bak robot. Lampu semua mobil telah dipadamkan, sulit untuk melihat dengan jelas. Valentino melihat ke arah mereka dengan mengandalkan cahaya bulan. Perkataan Kasman benar, mereka sangat terlatih karena mereka memiliki aura yang tidak bisa ditandingi oleh preman biasa. Namun, setelah melihat mereka, Valentino menghela napas lega. Berdasarkan pemahamannya terhadap keluarga Wijaya, orang-orang ini tidak mirip tentara keluarga Wijaya. Perasaan seperti ini tidak bisa dideskripsikan, tetapi Valentino punya 90% keyakinan. Tentara yang dilatih oleh orang yang berbeda, pasti ada perbedaan. Tuan Lano, bagaimana kalau Anda turun untuk bertemu? Seorang pria parubaya berjalan keluar dari kerumunan, kemudian memandang ke arah Valentino. Kasman menelepon lagi, Valentino langsung menjawabnya. Tuan Muda Valentino, jangan turun. Kami sudah mengamatinya, mereka seharusnya bukan orang dari keluarga Wijaya, mereka juga tidak membawa senjata api. Ucapan Kasman jelas terdengar agak lega. Asal tidak berhadapan dengan orang yang membawa senjata api dan hanya bertanding dengan tangan kosong. Meskipun orangnya tambah 2 kali lipat, mereka juga yakin bisa melindungi Valentino. Setidaknya bisa menjamin Valentino meninggalkan lokasi dengan aman. Sekarang kita masih tidak tahu identitas mereka, kalian jangan muncul dulu. Kak Kasman, kamu harus mengerti, kalian adalah andalan terakhirku, tidak boleh gampang ditunjukkan. Ujar Valentino dengan serius. Setelah mendengarnya, Kasman terdiam. Sekarang William dan yang lainnya ditangkap, Kasman harus bertanggung jawab sepenuhnya atas keselamatan Valentino. Mereka bersembunyi di belakang, melindungi Valentino secara diam-diam, tentunya agar bisa mengatasi kejadian yang tidak terduga. Baik, Tuan Muda Valentino, jangan matikan teleponnya. Kalau ada yang tidak beres, kami akan segera ke sana. Kasman menyetujui saran dari Valentino. Valentino mengangguk, dia memasukkan ponselnya ke saku dalam kondisi tetap tersambung. Kemudian dia pun turun dari mobil. Setelah turun dari mobil, Valentino berjalan maju 2 langkah, mendekati pria paruh baya itu. Meskipun di seberangnya ada 30 orang lebih, Valentino juga tidak peduli. Kalau tidak membawa senjata, Valentino bahkan tidak perlu beraksi, Kasman dan yang lainnya sudah bisa mengalahkan mereka semua. Ada urusan apa? Katakan saja.
ujar Valentino sembari menatap pria paruh baya itu. Soal siapa yang mengutus mereka, Valentino malas untuk menanyakan pertanyaan yang tidak berarti seperti itu. Seseorang menyuruh kami datang untuk menjelaskan situasi kota Fero kepada Tuan Lano. Balas pria paruh baya. Konyol! Pada akhirnya akulah yang akan mengubah situasi kota Fero. Siapa yang berhak membahas situasi denganku? Valentino meletakkan kedua tangannya di belakang punggung. Ekspresi dan nada bicaranya terkesan sangat arogan. Kalau begitu, pria paruh baya hendak berbicara, tetapi Valentino menyelanya dengan nada tegas sembari mengernyit. Jangan banyak omong kosong. Apa yang ingin kalian lakukan? Katakan saja secara langsung. Pria paruh baya merenung sejenak, kemudian mengayunkan tangannya. Wush! 30 pria kekar melangkah maju tanpa berbicara. Mereka mengeluarkan aura dominan, Valentino langsung dikepung. Kalau orang lain yang menghadapi kondisi menegangkan seperti ini, sudah pasti ketakutan hingga kakinya lemas. Namun, Valentino malah tetap tenang seperti biasanya. Apakah Tuan Lano ingin memaksa kami bertindak? Pria paruh baya kembali menatap Valentino. Perkataannya terdengar penuh dengan niat mengancam. Bab 846, kamu ingin membandingkan jumlah orang? Dilihat dari sikapnya, dia sama sekali tidak berniat bertarung sendirian dengan Valentino, melainkan berniat menghajar Valentino bersama teman-temannya. Begitu mendengar hal itu, Kasman segera mengakhiri panggilan dan mengisyaratkan prajurit yang ada di sisinya. Arti dari gerakan tangan itu hanya mereka sendiri yang tahu. Sebuah pandangan ditambah dengan gerakan tangan yang digunakan untuk bertempur, kedua hal itu sudah cukup membuat prajurit mengerti maksudnya. Kenapa? Mau main keroyok? Valentino tersenyum tipis, sorot matanya berkilau ganas. Yang penting menang, orangnya banyak atau sedikit tidak jadi masalah, kan? Pria paruh baya itu juga tersenyum tipis. Selesai berkata, pria paruh baya itu segera melambaikan tangannya, ada sekitar 30 orang bergegas mengerumuni Valentino. Orangnya banyak atau sedikit tidak jadi masalah. Aku ingin lihat sebenarnya orangmu yang banyak atau orangku yang banyak. Pada saat ini, di tengah kegelapan yang jaraknya lumayan jauh dari mereka, tiba-tiba terdengar suara teriakan yang keras. Suara teriakan itu bagaikan petir di siang bolong. Suara itu menggema di tengah langit malam. Sorot mata pria paruh baya itu bergetar, dia sontak melihat ke arah sumber suara. Dengan bantuan cahaya bulan, mereka baru bisa melihat bayangan Kasman yang sedang berjalan menghampiri mereka. Sedangkan di sisi Kasman, ada banyak bayangan juga hingga orang-orang tidak tahu keasliannya. Pria paruh baya itu terdiam, lalu segera melambaikan tangannya. Seorang bawahannya pun bergegas membuka lampu depan mobil. Jarak ratusan meter itu seketika disinari hingga terang benderang. Bayangan Kasman dan yang lainnya juga muncul di hadapan semua orang. Jumlahnya ada 10, 20, 30, 50 orang. Prajurit keluarga Wijaya ada 70 orang, William sedang membawa 20 orang lainnya pergi. Anggota yang tersisa ternyata semuanya dibawa oleh Kasman untuk melindungi Valentino. Valentino saja tidak tahu mengenai hal ini. Begitu melihat Kasman dan yang lainnya, sorot mata pria paruh baya itu bergetar hebat, mulutnya juga mangap-mangap seperti ingin mengatakan sesuatu. Setelah itu, pria paruh baya itu kembali menatap Valentino dengan kaget. Valentino sudah punya persiapan dari awal? Belum lagi mereka sama sekali tidak menyadari hal ini. Hanya dalam waktu 10 detik, 50 orang lebih telah mengepung pria paruh baya dan para bawahannya. Kudengar kamu ingin membandingkan orang siapa yang lebih banyak? Kasman melangkah ke depan, lalu bertanya sambil memandang pria paruh baya itu. Pada saat ini, jumlah anggota Kasman hampir 2 kali lipat dibanding dengan anggota pria paruh baya itu. Valentino mengamati ekspresi orang-orang pria paruh baya itu dan menyadari kalau mereka sama sekali tidak tampak gugup. Seolah-olah mereka tidak peduli dengan Kasman dan yang lainnya. Sekarang kamu sudah boleh mengatakan siapa yang mengutusmu.
Tanya Valentino kepada pria paruh baya itu sembari mengernyit. Tunggu sampai kalian mengalahkanku dulu baru dibahas lagi. Pria paruh baya itu terkekeh. Sorot matanya masih tidak tampak gugup. Mendengar jawaban pria paruh baya itu, Kasman seketika merasa jengkel, lalu dia menatap Valentino sekilas. Valentino mengatap lengan pria paruh baya itu sejenak, kemudian mengangguk penuh arti. Baiklah, kalau begitu kami akan menghajarmu dulu, ayo maju! Teriak Kasman dengan nada dingin. Dia bersama yang lainnya segera menyerang musuh. 50-an prajurit keluarga Wijaya yang ganas itu menyerang bersamaan. Pembawaan dan kekuatan mereka sungguh menakjubkan. Kalau mereka sedang menghadapi bawahan Deska, meski jumlahnya ada ratusan orang, sepertinya mereka juga tidak bisa menghadapi Kasman dan 50 orang lebih ini. Kini pihak pria paruh baya hanya ada 30 orang lebih. Bagaimana mereka sanggup menahan para prajurit keluarga Wijaya yang begitu kuat itu? Serang mereka! Pria paruh baya itu juga memerintahkan bawahannya, tapi dia sendiri tidak berniat ikut bertarung. Dalam sekejap mata, kedua belah pihak sudah mulai bertarung. Kini, dengan Valentino sebagai pusatnya, anggota pria paruh baya itu menjadi sebuah lingkaran. Sedangkan di luar anggota pria paruh baya itu, Kasman dan yang lainnya mengepung mereka dan membentuk sebuah lingkaran lagi. Valentino berdiri di tempat, dia meletakkan sebatang rokok di mulutnya lalu mengeluarkan sebuah pemantik. Tik! Suara dari pemantik api itu sangat nyaring dan menggema di langit malam. Ketika suara itu terdengar ke telinga orang-orang, itu bagaikan suara trompet yang membuat jantung mereka tersentak. Hajar mereka! Begitu teriakan itu terdengar, mereka semua langsung bertarung. Valentino sama sekali tidak cemas. Dengan kekuatan Kasman dan yang lainnya, 50 lawan 30 orang pasti tidak sulit. Lagi pula sudah lama prajurit keluarga Wijaya tidak bertarung, sudah saatnya mereka berlatih. Jadi, Valentino tenang-tenang saja. Dia mengamati situasi sambil mengisap rokok. Namun, ketika kedua pihak bertarung, Valentino berhenti mengisap rokok. Lawan mereka tidak semudah yang dipikirkan. Tidak heran kenapa pria paruh baya itu dari awal tidak tampak gugup. Mereka ternyata tidak semudah yang dipikirkan. Bam! Kasman maju duluan, tangannya terkepal menjadi tinju lalu melempar tinjunya ke seorang pemuda. Baik itu tubuh atau kekuatan fisiknya, bahkan teknik bertempurnya, Kasman merupakan salah satu prajurit terhebat keluarga Wijaya. Kalau dia mengeluarkan kemampuannya, dia sanggup melawan 5 hingga 6 pemuda sekaligus. Jadi, dia yakin dia bisa menumbangkan pemuda ini dengan satu tinju. Namun, pemuda itu sedikit menyingkir dengan tenang, lalu memiringkan kepalanya sedikit. Pemuda itu dengan mudah menyingkir dari serangan Kasman yang kuat itu. Melihat kecepatan pemuda itu tidak begitu lambat, Kasman agak terkejut. Sedangkan pemuda itu dengan cepat membalas serangannya dan bertubrukan dengan Kasman. Kasman tidak sempat berpikir terlalu banyak. Dia segera mengangkat kedua lengannya dan membentuk tanda tambah sebagai pelindung. Bruk! Serangan siku itu menghantam lengan Kasman dengan kuat hingga membuatnya mundur beberapa langkah. Mereka lumayan hebat juga, kalian harus berhati-hati. Kasman terus mundur beberapa langkah dan tidak sempat berdiri dengan benar. Dia langsung berteriak kepada para prajurit keluarga Wijaya. Sedangkan pemuda itu sama sekali tidak memberi Kasman kesempatan untuk berbicara lagi. Pemuda itu langsung menerkam Kasman dan melakukan serangan bertubi-tubi. Kini para prajurit keluarga Wijaya bisa mendengar ucapan Kasman, tapi mereka tidak sempat menjawabnya. Karena kondisi mereka saat ini juga sangat tidak menguntungkan. Begitu kedua pihak itu bertarung, perbedaan kekuatan langsung tampak dengan jelas. Kasman dan yang lainnya bukan tandingan bagi pihak musuh kalau bertarung 1 lawan 1. Asalkan mereka berani 1 lawan 1, mereka pasti akan kalah. Pertempuran ini berlangsung belum 30 detik, Kasman dan yang lainnya sudah hampir kalah.
Valentino memicingkan matanya kemudian menurunkan rokoknya dengan pelan. Hei, Tuan Lano, terkadang jumlah orang tidak bisa menentukan kemenangan. Prajurit mengandalkan kemampuan, bukan jumlah. Bawahan Tuan Lano tampaknya juga tidak terlalu hebat. Pria paruh baya itu tersenyum santai, kedua sudut bibirnya sedikit terangkat. Valentino tidak menjawabnya, melainkan mengamati situasi Kasman dalam diam sambil menatap postur bertarung pemuda itu. Saat ini Kasman dan yang lainnya sedang dalam posisi kalah. Akan tetapi, untungnya mereka sudah berpengalaman dalam pertempuran, jadi mereka bisa memikirkan cara melawan balik dengan cepat. Mereka memanfaatkan jumlah mereka, menyebarkan 20 orang lebih itu untuk membantu prajurit keluarga Wijaya lainnya. Siapapun yang kondisinya sedang kalah, mereka akan segera membantu. Dengan taktik seperti ini, situasi pertempuran pun berubah. Kalau bukan karena reaksi Kasman dan yang lainnya cepat, ditambah dengan pengalaman mereka, takutnya mereka sudah kalah dari tadi.